بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد. Alhamdulillah Allah masih memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya untuk kita bertemu kembali di majelis pembelajaran bahasa Arab yang semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini kita selalu berjumpa di hari Jumat ini. Semoga kita juga mendapatkan keutamaan hari Jumat dan hari tentunya biasanya kalau suatu waktu atau hari mempunyai keutamaan dibanding dengan waktu-waktu atau hari-hari yang lain, biasanya amalan ibadah mempunyai nilai lebih di sana. Termasuk juga hari Jumat. Alhamdulillah ini ibu-ibu memilih waktu hari Jumat. Baik, sebelumnya seperti biasa saya ingin mengetahui siapa saja yang sudah hadirah dan siapa yang belum. Baik, saya panggil Ibu Agneta Revinda. Hadirah ya? Hadirah, alhamdulillah. Ini sampai Ustaz alhamdulillah. Sampai detik ini tadi hadirah. dua orang ibu-ibu dari kelas kita yang belum mengisi formulir daftar ulang. Saya sebenarnya tidak suudzon, jadi saya tetap husnudzon, mungkin belum sempat saja. Karena saya tetap berharap ibu-ibu semuanya istiqomah dalam belajar. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita dan kemudahan. Ini termasuk yang belum mengisi formulir kan Bu Agneta ya. Tayyib. Alhamdulillah. Ustaz belum diisi. Enggak masalah. Tapi insya Allah masih berkomitmen untuk lanjut belajar kan Om ya? Tayyib, tidak masalah. Tadi ada juga yang Insyaallah Ustaz. Yasrullah warahmatullahi. Tadi juga ada yang baru mengisi hari ini tadi. Ibu Amalia. Hadirah Ustaz. Hadirah, alhamdulillah. Ibu Ayu Agustin. Hadirah Ustaz. Hadirah. Mbak Eka. Hadirah Ustaz. Hadirah. Mbak Ibu Hanifah. Nah, ini baru mengisi hari ini tadi. Hadirah Ustaz. Hadirah. Ya kan tadi baru mengisi formulir daftar ulang kan? Tidak masalah. Iya Ustaz, apa Ustaz? Tidak masalah. Bu Heti. Bu Heti sepertinya belum membuka grup ini tadi. Belum nampak dia. Bu Hervina, ini tadi terlewat. Bu Hervina hadirah.
Bu Heti lam tahdur. Ibu Siti Zuhra Hadirah Ustaz. hadirah. Alhamdulillah. Bu Yanti Hadirah Ustadz. hadirah. Bu Yanti sepertinya juga belum mengisi formulir daftar ulang, Om ya? Sudah Ustadz? Sudah ya? Saya Di awal waktu malah. Yang untuk sekalian itu kan Ustadz yang pendaftaran ulang itu kan bukan Ustadz? daftar ulang, betul daftar ulang. Yang daftar ulang bukan Yang sekalian ya. yang waktu sesudah ujian itu ya setelah Ah, tes terus ada di share udah Ustadz? masa Om? Sudah? Atas nama Bu Yanti. Irianti Rossi Ustadz. Irianti Rossi. Oh, mungkin ada kesalahan jadi belum masuk nama Bu Yanti. Tapi Ahwan Ustadz yang sekalian untuk infaknya itu juga ya, bukan? bukan. Jadi Oh, formulir bukan. tersendiri. Jadi itu kan ada 2 formulir yang di-share itu. Kalau tidak salah. Jadi ada formulir daftar ulang, ada formulir infak kalau nggak salah seperti itu. Sebentar Ustadz. Nggak masalah tapi yang nggak penting apa-apa ya, sekarang tapi yang sebenarnya sekarang hadiroh dan masih berkomitmen untuk lanjut belajar kan Om ya? Iya, insya Allah Ustadz. Ini jadi perlu didaftar lagi atau Nggak usah. gimana? Nggak Nggak usah. usah ya? Ini udah Iya, secara iya, langsung. syukran. Barakallahu fiik. Selanjutnya Bu Jemi. Ibu Jemi. Sepertinya tadi saya melihat nama beliau. Belum ada. Aca. Hadiroh. Aca. Ibu Mutia. Apakah hadirah? Lam tahdur. Nabila pertama ini. Hadirah. Ibu Sri Sukriyaningsih. Tayyib. Lam tahdur, tidak masalah. Jadi Ibu Heti, Bu Jemi, Bu Mutia, dan Bu Sri belum hadir ya? Tidak masalah. Tayyib. Semoga semuanya dilindungi dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama semenjak kita libur beberapa pekan. Berapa pekan Om kita libur? Bulan. Setahun. Setahun, tahun lalu kita. Ada berapa pekan ya? 3 pekan ada ya, Ibu? Ada. Ada Ustadz. Wow, lama Om ya? Banget. Udah kayak liburan semester beneran ya, liburan sekolah. Sebenarnya libur itu terkadang kita perlu memang karena yang namanya kita kan bukan mesin semuanya. Suatu waktu kita mungkin memang butuh libur, meskipun kita belajar pun juga cuma sepekan sekali. Jadi tapi nggak masalah, memang kalau misalkan terus menerus itu terkadang orang butuh istirahat. Tapi kalau misalkan liburnya terlalu lama juga tidak bagus juga. Biasanya kalau liburnya terlalu lama, biasanya untuk memulai kembali itu butuh proses jadinya. Tayyib. Untuk hari ini nanti insya Allah kita tidak langsung masuk ke materi. Insya Allah hari ini nanti kita ya setidaknya kita akan memuqaddimai, masih apa ya istilahnya, memanaskan mesin lagi, terutama tentang masalah menuntut ilmu. Selanjutnya nanti kita akan membagi nilai semester kemarin. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Masya Allah. Lalu insya Allah nanti akan kita sampaikan beberapa hal terkait nanti kedepannya bagaimana, dan juga mungkin kalau waktunya cukup nanti kita akan melihat
kira-kira satu semester ke depan ini apa saja yang akan kita pelajari, insya Allah. Gitu, ibu-ibu ya. Baik, ada pertanyaan? Belum. Belum. Baik. Kita saat ini dalam rangka belajar kan ibu ya. Kita di sini, kita bertemu di sini. Semuanya itu dalam rangka belajar. Dalam kata lain, kalau di dalam bahasa Arab sebagai tullabul ilm, sebagai penuntut ilmu, atau talibatul ilm, sebagai para penuntut ilmu. Jadi kita memang di sini statusnya itu sudah sebagai penuntut ilmu syar'i. Karena belajar bahasa Arab itu kaitannya dengan ilmu syar'i, bukan seperti belajar bahasa pada umumnya. Maka ketika kita sebagai penuntut ilmu, sebagaimana dulu di awal mula di pengarahan, sebelum kita mulai belajar di semester 1, ada pengarahan di sana, kita sampaikan ketika kita menjadi penuntut ilmu, kita harus mempunyai sifat penuntut ilmu. Sebenarnya sifat penuntut ilmu atau adab penuntut ilmu itu kalau dibahas tidak singkat, karena banyak sekali yang harus atau banyak sekali sifat-sifat yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Di antaranya ikhlas. Seorang penuntut ilmu harus ikhlas. Jangan sampai kita menuntut ilmu yaitu karena hal-hal yang bersifat sementara atau hal-hal yang bersifat duniawi. Niat utama kita harus selalu mengharap ridha Allah. Kita belajar itu dalam rangka ibadah. Jangan sampai ada niat yang bersifat duniawi. Itu yang paling pertama. Dan masih banyak lagi adab-adab atau sifat-sifat penuntut ilmu yang lain yang harus kita miliki. Mungkin nanti ibu-ibu bisa merujuk ke beberapa kitab adab penuntut ilmu. Itu biasanya nggak tebal, biasanya nggak lebih dari 1 jilid, dan biasanya jilidnya pun biasanya tipis dan ukurannya kecil. Jadi ibu-ibu kalau misalkan mencari kitab-kitab tentang adab penuntut ilmu, itu kalau mau dibaca sampai selesai insya Allah tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan sebenarnya mengenai adab itu, ini seharusnya hal yang pertama ditanamkan kepada kita semuanya sebagai penuntut ilmu. Suatu hal yang tidak tepat, suatu kesalahan mungkin lebih tepatnya, suatu kesalahan jika kita mulai belajar tapi tidak diawali mengetahui adab untuk belajar. Itu suatu kesalahan. Dan itu problem yang terjadi kebanyakan saat ini. Kenapa kok zaman sekarang itu biasanya orang belajar tapi gitu-gitu aja. Orang belajar hasilnya ya nggak terlalu banyak perubahan. Itu salah satu faktor yang menyebabkannya adalah perkara adab. Harusnya kita sebelum memulai belajar ilmu syar'i, yang paling pertama ditanamkan kepada kita adalah mengenai adab penuntut ilmu. Mungkin ini juga koreksian bagi para dai, karena terkadang itu kita para dai itu terlalu fokus ke materi-materi berat, akidah, fikih, dan lain-lain. Justru hal mendasar yang sebelum itu harus ditanamkan kepada kita semuanya malah terlewatkan. Di antara adab penuntut ilmu atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah sabar. Karena tidak dipungkiri
Menuntut ilmu, seorang penuntut ilmu itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Dan saya sering mengatakan, sesuatu yang mempunyai keutamaan pasti butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Sesuatu yang mempunyai keutamaan pasti butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Jadi, selama kita menjadi penuntut ilmu, selama kita belajar, pasti akan banyak cobaan, ujian, rintangan, ada saja. Tapi bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga jiwa kita agar tetap sabar dalam menuntut ilmu. Mungkin salah satu cara, di antara cara bagaimana kita agar tetap sabar dan semangat untuk menuntut ilmu adalah membaca biografi dan kisah-kisah bagaimana dulu susahnya para ulama untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu. Jadi bukan hanya kita membaca keutamaan-keutamaan menuntut ilmu, tapi kita juga harus tahu bagaimana para pendahulu kita perjuangannya seperti apa dalam menuntut ilmu. Zaman sekarang ini sudah enak sekali sebagai penuntut ilmu zaman sekarang ini. Apa-apa tersedia, apa-apa mudah. Bahkan sekarang ibu-ibu belajar pun bisa dari rumah. Iya atau iya? Iya. Sekarang belajar bisa dari rumah. Dengan duduk santai di rumah tanpa harus melakukan perjalanan. Ini tidak bisa dilakukan oleh para ulama di zaman terdahulu. Kita coba membaca satu kisah tentang as-sabru fi talabil ilmi, sabar dalam menuntut ilmu. Di sini ada satu kisah yang dituturkan oleh Abu Nasr Harun ibn Musa. Kursor saya nampak bergerak ibu-ibu ya? Iya. Ini kalau saya gerakkan nanti mungkin itu yang saya baca gitu. Jadi kisah ini dituturkan oleh salah seorang ulama yang bernama Abu Nasr Harun ibn Musa, yang beliau lebih dikenal al-ma'ruf, beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Jandal al-Qurtubi. Ibnu Jandal al-Qurtubi. Mungkin sebagian kita ada yang pernah mendengar ya. Jadi beliau menuturkan qala Abu Nasr Harun ibn Musa al-Ma'ruf ibn al-Jandal al-Qurtubi. Beliau menceritakan, kunna nakhtalifu ila Abi Ali al-Qali al-Baghdadi rahimahullahu. Beliau menceritakan, dahulu aku pernah belajar kepada Abu Ali al-Qali al-Baghdadi rahimahullah, salah satu ulama di masa beliau. Jadi beliau Ibn Jandal belajar kepada Abu Ali al-Qali. Waqta imla'ihi an-nawadira bijami'il waktu imla'ihi an-nawadira bijami'iz Zahra'i fi Qurtubah. Ketika itu beliau mengajar kitab An-Nawadir di Masjid Jami' Zahra di daerah Cordoba. Wa nahnu fi faslir rabi'i, dan kami ketika itu berada di musim semi. Fa bainama ana dhata yawmin fi ba'd at-tariqi, suatu ketika pada saat aku berada di tengah jalan. Ana dhata yawmin, suatu hari, dhata yawmin fi ba'd at-tariq, di pertengahan jalan. إذ أخذتني sahabatun. Ini artinya apa ibu-ibu? Ketika itu, akhadhatni sahabah. Sahab, apa makna sahab? Sahab itu artinya? Sahabat bukan? Sahabat Nabi.
Bukan, sahabat itu sahib. Kalau sahab itu artinya awan, ibu-ibu. Oh, awan. Awan. Kalau akhoda artinya apa, ibu-ibu? Membawa bukan? Akhoda itu mengambil. Tapi di sini artinya apa? Id akhodatni sahabatun. Maksudnya apa? Maksudnya ketika itu aku kehujanan. Akhodatni sahabatun itu maksudnya aku diguyur hujan. Hujan. Begitu ibu-ibu ya. Bukan aku diambil oleh awan, bukan. Jadi di pertengahan jalan aku kehujanan. Fama wasaltu ila majlisihi rahimahullahu illa wa qad ibtallat thiyabi kulluha. Dan aku sampai di majelisnya beliau rahimahullah dalam keadaan basah kuyuk. Tidak, kalau misalkan di sini kalau diterjemahkan secara letterlek harfiah, aku tidak sampai di majelisnya beliau rahimahullah kecuali semua bajuku dalam keadaan basah kuyup. Gitu ibu-ibu. Wa hawalai abi aliyin a'lamu ahli Qurtubah. Dan hawalai itu di sekeliling. Di sekelilingnya Abi Ali, gurunya tadi, di sekelilingnya Abi Ali ada a'lamu ahli Qurtubah, orang-orang penting penduduk Cordoba. Jadi yang menghadiri majelis Abu Ali itu orang-orang yang penting di masyarakat Cordoba. Mereka terhormat, orang-orang terhormat. Lalu akhirnya apa yang terjadi ketika Ibnul Jandal sampai di majelis Abu Ali dalam keadaan basah kuyup dan ada orang-orang penting di sana? Fa'amaroni bin nuduwi minhu. Maka Abu Ali, guru beliau, memerintahkan beliau untuk menyingkir dari beliau dan beliau mengikuti. Jadi diajak untuk menyingkir dari orang-orang itu tadi karena nanti akan mengganggu, bajunya basah. Dan memang ketika itu terlihat Ibnul Jandal yang menceritakan cerita ini tadi, muridnya ini tadi, terlihat ketika itu bermuka masam dan kesal karena saking basahnya bajunya semuanya. Waqala li, lalu guru beliau ini tadi, Abu Ali, berkata kepada Ibnul Jandal, "Mahlan ya Aba Nasr, la ta'saf ala ma 'arada lak." Mahlan ya Aba Nasr. Pelan, sabar wahai Abu Nasr. Sabarlah wahai Abu Nasr. La ta'saf ala ma 'arada lak. Jangan mengeluh atas apa yang menimpamu. Fadha syai'un yatmahillu 'anka bisur'atin bithiyabin ghairiha tubaddiluha. Hal yang menimpamu ini akan hilang seketika dengan cepat ketika engkau mengganti baju-bajumu. Hal yang menimpamu ini akan hilang dengan cepat ketika engkau mengganti baju-bajumu. Lalu Abu Ali gurunya ini beliau tadi gurunya ini kembali melanjutkan menceritakan suatu hal. Waqala Abu Ali. Nah, Abu Ali berkata, قد عرض لي ما أبقى في جسمي ندوبا تدخل معي القبر. Telah membekas di tubuhku suatu bekas luka yang tidak akan pernah hilang sampai aku masuk ke dalam liang kubur. Jadi kalau apa yang menimpa Ibnul Jandal muridnya ini tadi akan hilang seketika. Tapi Abu Ali mengatakan telah membekas di tubuhku bekas luka yang tidak akan pernah hilang seumur hidup sampai aku mati. Begitu ibu-ibu. Lalu guru beliau ini tadi Abu Ali menceritakan kisah beliau kenapa kok sampai seperti itu. Thumma qala, kemudian beliau menuturkan, Ana kuntu akhtalifu ila ibni Mujahidin rahimahullahu. Dulu
Abu Ali ini yang bercerita, gantian gurunya yang bercerita. Dulu aku pernah belajar kepada Ibnu Mujahid rahimahullah. Ibnu Mujahid ini ulama di masa sebelumnya. Ibnu Mujahid. Faddalajtu ilaihi ay dhahabtu ilaihi min akhiril laili qabla al-fajri li'ataqarraba minhu. Maka aku berangkat begitu dini. Aku berangkat ketika akhir malam sebelum terbit fajar. Aku berangkat menuju tempat beliau di akhir malam sebelum terbit fajar. Kenapa? Apa tujuannya? Beliau berangkat ke tempat belajar kok masih malam udah berangkat ke tempat belajar, li'ataqarraba minhu, agar aku bisa duduk dekat dengan Ibnu Mujahid. Dengan Ibnu Mujahid. Jadi biasanya kalau belajar tempat duduknya dekat dengan gurunya itu kan biasanya lebih jelas, lebih cepat paham dan lebih barokah biasanya kan gitu ibu-ibu ya. Jadi ini Abu Ali ini tadi berangkat sebelum subuh itu berusaha berangkat sebelum subuh supaya bisa duduk dekat dengan guru beliau yaitu Ibnu Mujahid. Lalu beliau melanjutkan. فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى الدَّرْبِ الَّذِي كُنْتُ أَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى مَجْلِسِهِ. Akan tetapi ketika aku sampai di langkah terakhir yang bisa aku capai, yaitu tempat masuk ke majlis beliau, alfaituhu mughlaqan wa asra alayya fathuhu. Aku menemukan pintunya tertutup rapat, mughlaq, wa asra alayya fathuhu, dan susah sekali untuk aku buka. Jadi mungkin saking penuhnya ruangan itu sampai pintunya tidak bisa dibuka. Faqultu, lalu beliau berkata kepada diri sendiri dan merasa kecewa. Beliau berkata, Subhanallah, Subhanallah, ubakkiru hadzal bukura wa uglabu alayya qurbi minhu. Ubakkiru hadzal bukur. Aku berangkat sedini ini, aku berangkat sepagi ini, wa uglabu alal qurbi minhu, dan aku tidak bisa duduk dekat dengan beliau. Jadi sudah berangkat pagi-pagi tapi tetap tidak bisa duduk dekat dengan beliau, bahkan masuk ke dalam ruangan pun tidak bisa. Lalu apa yang beliau lakukan? Fanadhartu ila sarabin aw hafirin tahta al-ardi bi janbid dari faqtahamtuhu. Ketika itu beliau melihat di samping rumah ada suatu lubang. Fanadhartu ila sarabin aw hafirin tahta al-ardi, lubang di tanah di samping bijanbid dar, di samping bangunan tersebut, di samping rumah tersebut. Jadi semacam saluran, entah itu saluran apa, tapi itu merupakan lubang yang menyambung ke dalam bangunan tersebut. Lalu apa yang beliau lakukan? Faqtahamtuhu, maka aku berusaha untuk masuk melalui lubang itu. Falamma tawassattuhu dhaqa bi wa lam aqdir 'ala al-khuruj wala 'ala an-nuhud. Akan tetapi ketika aku sampai di pertengahan lubang tersebut, ternyata lubang tersebut semakin menyempit. Dhaqa bi wa lam aqdir 'ala al-khuruj wala 'ala an-nuhud. Dan aku tidak bisa keluar dan juga tidak bisa masuk. Jadi berhenti di dalam karena lubangnya menyempit. Lalu apa yang beliau lakukan ketika lubangnya menyempit dan beliau tidak bisa maju dan tidak bisa mundur? Lalu beliau mengatakan faqtahamtuhu ashadda iqtihamil. Maka
aku memaksakan diri untuk terus masuk, jadi mendorong dengan sekuat tenaga. Hatta nafadtu ba'da an takharraqat thiyabi, sampai aku bisa melaluinya setelah sobek-sobek bajuku. Wa athara sarabu fi lahmi hatta inkashafa al-'azmu, bahkan sampai tercabik-cabik dagingku. Bahkan beliau mengatakan hatta inkashafa al-'azmu, sampai nampak tulang-tulangku. Famanallahu 'alayya bil khuruji, maka Allah menolongku, memberikan pertolongan kepadaku sehingga aku bisa keluar dari lubang tersebut. Fawafaitu majlis asy-syaikh ala hadhihi al-hal, maka aku menghadiri majelis syekh dalam keadaan seperti ini, yaitu dalam keadaan berdarah-darah, bajunya sobek dan dagingnya tercabik, bahkan sampai nampak tulang-tulangnya. Lalu beliau mengatakan kepada muridnya tadi, yaitu Abu Ali, yaitu Ibnu Jandal, fa aina anta mimma aradali, fa aina anta mimma aradali. Apa maksudnya? Apakah sebanding apa yang menimpamu kalau dibandingkan dengan apa yang menimpaku? Ini adalah contoh dari bentuk perjuangan dan kesabaran para ulama dahulu ketika menuntut ilmu. Jadi untuk menghadiri satu majelis ilmu saja, perjuangannya sedemikian rupa. Hendaknya kita sebagai penuntut ilmu zaman sekarang itu banyak bersyukur. Sudah nikmat sekali zaman sekarang. Kita bisa belajar dimanapun, dan bahkan dengan bersantai di rumah kita sudah bisa belajar. Kita semuanya harus bersyukur, dan bentuk dari bersyukur, saya bertanya kepada ibu-ibu, bersyukur itu definisi bersyukur itu apa, ibu-ibu? Definisi syukur itu apa, ibu-ibu? Terima kasih. Berterima kasih begitu saja. Itu salah satu wujud syukur. Tapi sebenarnya inti dari syukur adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana kehendak Allah untuk dipergunakan. Jadi ibaratnya seperti ini. Ketika kita menghadiahi pakaian misalnya kepada teman kita, pakaian itu seharusnya dikenakan, iya atau iya? Iya. Tapi kalau misalkan suatu ketika kita berkunjung ke rumahnya dan mendapati ternyata pakaian yang kita hadiahkan tadi dipakai buat keset, gimana perasaan? Itulah gambaran dari syukur. Jadi syukur itu menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana keinginan Allah memberikannya. Jadi kalau misalkan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar, gunakan sebaik-baiknya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Selagi kita masih bisa belajar, syukuri itu. Begitu ibu-ibu ya. Baik. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ini alhamdulillah ini sudah mulai banyak yang hadirah. Kita lihat absen. Siapa ini? Waalaikumsalam, saya terlambat. Tidak masalah ibu. Salah buka sih.
Bu Bu Heti, apakah hadirah? Bu Heti lam tahdur. Bu Jemi, Bu Jemi lam tahdur aidan. Bu Mutia, Hadirah Ustaz. hadirah. Lalu Ibu Sri Supriyaningsih hadirah. Alhamdulillah. Hadirah. Hadirah Ustaz. Ada pertanyaan ibu-ibu? Baik. Selanjutnya mungkin kita akan membagikan hasil atau nilai semester lalu ibu-ibu ya. Ini mau dibagikannya ke individu masing-masing japri, ke masing-masing atau dibagikan di grup ibu-ibu. Japri aja, Japri. Japri aja Ustaz. Japri om ya. Insya Allah nanti saya bagikan ini dalam bentuk PDF ibu-ibu ya. Jadi sebenarnya dalam bentuk seperti sertifikat PDF dan itu nanti silahkan dilihat, bisa dicetak kalau misalkan mau dicetak. Karena kita belajarnya online. Kalau misalkan offline itu kita bagikan betul-betul sertifikat secara fisik biasanya. Baik. Ini sambil ditunggu ibu ya. Ibu-ibu pengen melihat salah satu contoh sertifikatnya sambil menunggu saya mengirimkan? Boleh. Boleh. Siapa yang bilang boleh barusan? Eka. Oh, Mbak Eka. Mbak Eka, kita buka sertifikatnya, boleh buat contoh Mbak Eka ya? Boleh Ustaz. Iya. Sambil menunggu kita kirimkan. Baik, ini bentuk Masya Allah nilainya 100 Mbak Eka. Wah, barakallah. Nanti saya jelaskan insya Allah. Arab semua tulisannya. Masa itu Eka Laila itu bukan Arab. Baik, nggak masalah, kita kirimkan terlebih dahulu. Oh, syahadah itu ya. Syahadah itu bisa diartikan sertifikat atau ijazah. Ada. Ustaz dulu ijazahnya juga tulis begini. Bagaimana? Afan, putus-putus barusan? Ustaz dulu juga kalau pesantren ijazahnya Arab semua kayak gitu. Kalau pesantren saya itu lumayan independen, jadi tidak mengikut ke Depak maupun Diknas. Jadi tidak menginduk kepada keduanya, tapi ijazahnya diakui oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Alhamdulillah ya. Jadi kalau di saya ijazahnya itu, Afan di pesantren saya dulu, ijazahnya itu ada dua macam. Ada ijazah yang pakai bahasa Arab dan ada ijazah yang menggunakan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi kalau di Lipia itu ijazahnya cuma satu, cuman di sana ada dua bagian, kanan dan kiri. Yang kanan itu bahasa Arab, yang kiri bahasa Inggris. Wah, keren banget. Untuk yang sudah sampai syahadahnya, silahkan dicek, mungkin ada kesalahan.
Atau mungkin nggak terima, nilainya kurang. Nggak terima. Silahkan disampaikan. Atau mungkin tentang penulisan nama ada yang salah, silahkan disampaikan nanti Ibu ya. Mungkin nanti masih bisa kita rubah insya Allah. Oh, Laila itu kalau buat perempuan pakai tamar buto. Sebenarnya itu biasanya kalau nama Indonesia, nama perempuan yang diakhiri A, kalau di Arabnya itu sebenarnya ada tak marbutohnya. Biasanya seperti itu. Biar kelihatan keren, biar kedengaran keren, tak marbutohnya enggak ditulis. Jadi enggak, bukan misalkan apa ya. Sekarang kan Aisyah itu biasanya ditulisnya Aisyah kan gitu aja kan. Tidak pakai Iya. seperti itu. Subhanallah, ini kok salah, afwan. Ini mbaknya. Dapat surat dari Ustadz Muhammad Tohar. Lihat surat. Afwan. Punya Wah Hanifah salah. Oh, ketuker. Saya hapus lagi. Sudah. Udah dapat Ustadz. Syukron. Jadi ini nilainya, ini poinnya 100 yang ada di situ kan yang bebek. Kalau sempurna itu poinnya 100. Itu bukan hanya dari hasil ujian saja, tapi juga dari tugas, juga kehadiran. Jadi bisa jadi nilai ujian kemarin itu sempurna, 60 poin, tapi nilai akhirnya tidak sempurna 100, mungkin karena tugas atau kehadiran gitu ibu-ibu ya. Oh. Terus untuk yang nilainya nilai hasil evaluasi tulisnya misalnya 60, ini sebagian ada yang saya kirimkan, sebagian ada yang belum. Kalau yang misalkan nilainya 60 hasil ujian tulisnya itu belum pasti semuanya betul. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin, itu kemarin kita lebihkan poinnya 7 buat bonus. Jadi kalau nilainya misalkan 60 ujian tulisnya itu belum pasti kalau betul semuanya. Mungkin ada yang salah sebagian tapi tidak sampai mengurangi 10 poin. Gitu ibu-ibu ya. Ini ibu-ibu mungkin sudah lama nggak pembagian nilai buat diri sendiri. Biasanya ngambil buat anak-anak. Iya Ustaz. Tiga lagi.
Baik, ini yang hadiroh semuanya Biasa. sudah saya kirimkan. Mungkin Ustaz. belum hadiroh ini Bu Heti, apakah sudah hadiroh? Belum ya? Bu Heti dan Bu Jemi. Bu Heti dan Bu Jemi belum saya kirimkan. Baik. Bu Happy izin Ustaz. Oh, Bu Heti izin. Di Di grup ada? grup ada keperluan katanya. Baik. Atau saya kirimkan saja. Saya kirimkan daripada kasihan. Baik, ada pertanyaan Ibu-ibu? Atau mungkin seperti yang saya bilang tadi ada yang kurang terima, nilainya kurang. Atau mau ujian lagi ya mungkin? Baik, tak sesuai kemampuan. Baik. Jadi begini Ibu-ibu, sebenarnya seperti yang kita sampaikan berulang kali, kita belajar itu tujuan utamanya bukan nilai kan Ibu ya. Jadi Iya, betul. nilai itu bukan hal yang utama dalam belajar itu. Iya. Tapi ini adalah salah satu hal yang memicu. Jadi tetap kita adakan seperti ini supaya lebih semangat belajar kita. Jadi adanya evaluasi itu biar kita bisa murojaah, biar saling bisa evaluasi juga bagaimana kemarin belajarnya. Lalu kita berikan nilai juga sebagai apresiasi supaya kita lebih semangat dalam belajar. Jadi kalau misalkan nilainya bagus, seperti saya bilang tadi, misalkan kalau nilainya 100, belum pasti yang nilai 100 itu betul semua waktu ujian tulis. Karena kita ada bonus kemarin kan Ibu-ibu ya. Jadi nilai 100 itu belum pasti semuanya betul secara sempurna. Yang nilainya misalkan masih kurang puas misalnya, berarti menjadi evaluasi nanti ke depannya di semester depannya ini diusahakan lebih baik lagi. Begitu Ibu-ibu ya. Siap, Ustaz. Ya. Mungkin juga bisa untuk murojaah, mungkin selama 1 pekan ini kita murojaah, misalkan ibu-ibu, maksudnya ibu-ibu di rumah mau murojaah. Kemarin materi-materi pelajaran semester lalu itu apa saja yang dipelajari, karena namanya bahasa Arab itu pasti nanti yang dipelajari itu bakal nyambung terus. Jadi bukannya yang sudah dipelajari itu bakal dilalui begitu saja, tidak, akan tetap diterapkan nantinya. Misalkan masalah mubtada dan khobar, mudhof dan mudhof ilaih, jar dan majrur, na'at dan man'ut, masalah badal dan lain sebagainya. Itu nanti coba dimurojaah lagi sebelum kita mulai belajar di pekan depan, supaya nanti tidak terlalu kaget. Termasuk domir. Domir, jadi nanti kita bab 13 itu masuk ke domir lagi insya Allah. Kan kemarin mulai bab 10, 11, 12 kita membahas domir. Nanti bab 13, 14, 15 kita masih membahas domir atau kata ganti. Ini nggak ada yang tanya tentang syahadah ijtihad. Insya Allah sudah bisa menerjemahkan semua Ibu-ibu ya. Belum. Pengen tahu nggak ini tulisan ini maksudnya apa? Ya, Ustaz. Pengen Ustaz. Iya, Ustaz, ditunggu, Ustaz. Oh, tunggu. Syahadatu ijtiyaz. Syahadatu ijtiyaz maksudnya apa? Sertifikat
keikutsertaan telah menyelesaikan satu semester, seperti itu maksudnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini muqaddimah hamdalah dan salawat. Wa ba'du. Fayashhadu markazu Salman al-Farisi li ta'lim al-lughah al-arabiyyah li Eka Lailah. Bahwasanya markas Salman al-Farisi divisi pembelajaran bahasa Arab ini memberi kepada saudari Eka Lailah ijtiyasi barnamaj ta'hilil lughatil arabiyyah an bu'd. Bahwasanya beliau sudah menyelesaikan program pembelajaran bahasa Arab secara online di semester 1 al-mustawa al-awwal. Mustawa itu semester Ibu ya. Al-mustawa al-awwal semester 1 minal marhalatil ula, pada level pertama. Wa hasalat ala nisbah, dan telah mencapai nilai 100 bitaqdiri am, dengan predikat umum mumtaz. Wa nahnu idza nuqaddimu laha hadhihi syahadah, dan kami ketika memberikan kepada beliau syahadah ini, nusiha bil istimrari fi talabil ilmi, kami mewasiatkan atau menasihatkan kepadanya agar tetap istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Wallahu waliyut taufiq, dan Allah lah yang maha menguasai, yang maha memberi. Tahriron di Jakarta, ditetapkan di Jakarta dengan tanggal 23 bulan 5 tahun 1442 Hijriah atau tanggal 7 bulan 1 tahun 2021 Masehi. Al-Musyriful Am alal Markas, pembina umum markas, Abu Ayyub Muhammad Tahar Al-Wasih. Saya sendiri. Masya Allah. Barakallah. Ini tulisan Arabnya lumayan susah ya. Beda font aja Ibu. Jadi beda khot. Ntar kalau khotnya sama kayak buku yang kita pelajari, dikiranya buku guys. Oh iya juga. Tayyib. Ada pertanyaan? Ini ibu-ibu sebagian ada yang belum saya kirimkan hasil ujiannya kemarin. Apakah ada yang mau? Misalkan yang belum saya kirimkan, apakah mau dikirimkan juga? Silakan nanti minta ibu ya, minta ke saya, menghubungi saya. Ayo. Ada pertanyaan ibu-ibu? Kita lanjutkan. Hari ini nyantai ibu-ibu, belum mau masuk ke materi. Lanjutkan. Baik. Sebelum kita menyinggung tentang materi semester 2, kita sampaikan kepada ibu-ibu semuanya untuk grup info. Jadi kita kan punya 2 grup ibu-ibu ya. Ada grup info yang umum dan ada grup kelas yang fungsinya untuk mengontrol kegiatan belajar kita. Untuk grup umum nanti insya Allah akan kita pindahkan ke grup baru supaya nanti lebih mudah dan lebih fokus dalam informasinya. Jadi nanti ibu-ibu insya Allah saya kirimkan link maksudnya link grup yang baru. Nanti silahkan ibu-ibu semuanya masuk ke atau bergabung ke grup yang baru itu, grup info. Ini grup tentang info. Kalau grup kelas insya Allah tidak ada perubahan, tetap di grup kita yang ada. Begitu ibu-ibu ya? Bingung nggak maksud saya? Grup info untuk semua juga apa kelas ini aja? Bagaimana ibu? Grup info untuk semester kemarin yang semester sama.
Ya, grup info yang kemarin itu mungkin akan kita nonaktifkan. Sedangkan makanya kita minta ibu-ibu semuanya untuk berpindah ke grup yang baru. Begitu. Ya. Bingung nggak maksud saya? Grup baru namanya markas juga, Ustaz. Namanya Info Kubaro. Oh, info juga. Belum masuk kan ibu-ibu ya? Belum. Baik. Saya share, ini nanti bisa langsung bergabung. Sudah sampai semuanya ibu-ibu? Ada yang belum dapat? Udah. Ustaz sudah gabung. Baik. Join. Jadi itu grup info yang baru. Untuk yang grup lama insya Allah akan kita nonaktifkan. Yang lama boleh di live ya Ustadz? Boleh saja, boleh saja. Bismillah. Kalau misalkan mau tetap di sana juga nggak masalah. Tapi mungkin untuk posting di sana tidak akan banyak. Jadi info setiap pekannya semester itu di grup yang baru. Dan grup yang lama itu mungkin akan ada postingan di setiap semester hanya info pendaftaran saja. Kan di grup yang lama itu ada banyak yang kemarin di semester satu apa ya terkena seleksi alam. Jadi tapi sebagian dari beliau-beliau itu biasanya masih ingin belajar. Jadi menunggu info selanjutnya seperti itu biasanya. Tapi ini nggak masalah. Selanjutnya, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Sama. Tidak ada ibu ya. Tadi di grup kelas saya sudah kirimkan apa namanya, kamus dan juga modul ibu-ibu ya. Sudah dibuka semuanya kan ibu-ibu ya? Sudah. Kalau yang mau di print silahkan di print. Kalau misalkan yang mau mencukupkan dengan PDF atau yang sudah punya buku Durusulullah dan tidak mau ngeprint juga itu pilihan, tidak masalah, kita tidak memaksa. Tapi kalau yang di print kan lebih mudah karena kaidah kita lebih lengkap ibu-ibu ya. Kalau di Durusulullah kan tidak ditulis kaidah-kaidahnya. Untuk karena kita pekan depan insya Allah akan masuk ke bab 13. Berarti untuk pekan ini PR-nya menghafal kosakata bab 13 ibu-ibu ya. Cakep. Kata-katanya saya belum buka. Kita lihat dulu. Mana nih? Bab 13. Aula, iya. Bab 13. Exercise. Oh, SD. Udah ibu-ibu ya. Udah. Al-Mustawa Ats-Tsani.
Madrasah. Itu yang kantin apa bacanya? Nggak ada itunya. Saya bacakan dulu. Mato'am. Saya bacakan ya. Ad-darsu tsalits, ad-darsu tsalits asyara. Pelajaran ke-13. Ini di layar apa Ibu ya? Nih. Baik. Di sana al-mufradat haula'i. Mereka ini untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, insyaallah ini salah satu yang akan kita pelajari di bab 13 nanti. Lalu ada hum. Mereka kan ini kurang fathah lain. Itu bacanya mat'amun. Lalu hajjun jama'nya hujjah, orang yang berhaji. Lalu dhaifun jama'nya dhuyufun, tamu. Di bawahnya mal'abun, lapangan bermain. Ba'dah qaryatun, desa atau kampung. An-nasu, manusia atau orang-orang. Haqlun jama'nya huqun, ladang. Selanjutnya al-madrasatul libtidaiyatu, bahasa Arab dari SD. Ini membacanya seperti itu Ibu-ibu ya. Hamzah wasal, maka bacanya disambung. Al-madrasatul libtidaiyatu. Jangan al-madrasatul ibtidaiyah. Jangan seperti itu, langsung disambung. Al-madrasatul libtidaiyatu. Begitu Ibu. Lalu hunna ini mereka untuk perempuan. Kalau laki-laki. Lalu imra'atun jamaknya nisaun, wanita atau perempuan. Ba'dah zaujatun, istri. Ulaika ini artinya itu atau mereka itu untuk baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu untuk jamak. Ba'dah dhaifun, jamaknya dhi'afun. Jadi beda Ibu ya, yang nomor 15 ini dengan yang nomor 5 tadi berbeda. Kalau yang nomor 5 dhaifun jamaknya dhuyufun, dhaifun jamaknya dhi'afun. Ba'dah qawiyun jamaknya aqwiya'u, kuat artinya orang yang kuat. Ba'dah alimun jamaknya ulama'u, yaitu orang yang berilmu atau orang alim. 17 kosakata saja, dikit kan Ibu-ibu. Ba'dah di sana ada al-aslib, ada 3 uslub. Man haula'il fityatut tiwal, siapakah para pemuda yang tinggi itu? Afan. Di sini bukan pakai itu, harusnya di sini pakai ini. Karena di sini haula'i kan ya. Haula'i artinya ini. Mungkin bisa diperbaiki nanti. Man haula'il fityatut tiwal, siapakah para pemuda yang tinggi ini? Hum tullabun jududun, mereka adalah murid baru. Haula'i atibba wa ulaika muhandisun. Mereka ini adalah para dokter dan itu adalah para insinyur. Itu saja. Enggak banyak kan Ibu ya? Lumayan. Ada pertanyaan tentang kosakata bab 13? Tidak ada itu. Mudah insyaallah. Amin. Lalu sebagai gambaran saja, kira-kira apa saja yang akan kita pelajari di semester 2 ini. Tapi ini bukan maksud saya agar ibu-ibu nanti jadi malah tambah pusing gitu. Jadi ini untuk gambaran saja, jangan dipusingkan sekarang. Jadi ini nanti bagaimana? Nanti kita belum belajar, ini hanya sebagai gambaran. Jadi nanti misalkan bab 13. Bab 13 ini nanti kita akan bagi menjadi 3 bagian karena
karena di buku pun aslinya juga ada 3 bagian di bab 13. Ada bagian hamzah, ada bagian bab, dan ada bagian jim. Ada 3 bagian. Berarti satu bab seperti 3 bab. Tapi sebelumnya, jadi kalau di semester 1 kemarin kita belajar berapa bab Ibu-ibu? 12. 12. Di semester 2 ini insya Allah kita akan mempelajari 11 bab saja. Sedikit kan Ibu ya? Kalau kemarin 12, sekarang 11. Kan? Mudah insya Allah. Untuk bab 13 ini tapi menjadi 3 bagian. Bab 13 ini menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama, yang bagian hamzah, kita pelajari di pekan depan insya Allah. Ini ada beberapa pembahasan, di antaranya pembahasan tentang jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Jam'ul mudzakkar salim wa jam'ut taksiri. Ini jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Jadi bentuk jamak itu ada beberapa di dalam bahasa Arab. Lalu pembahasan kedua ada hum wa hum. Maksudnya apa? Di sini hum yang merupakan dhamir munfasil dan hum yang kedua di sini adalah dhamir muttasil. Begitu, ya? Lalu yang ketiga insyaallah akan kita pelajari idhafatul asma'i ila ismil zahir wad dhamir. Jadi kalau di semester 1 kemarin kita sudah mempelajari idhofah kan Ibu-ibu ya? Iya atau iya? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Iya. Yang kita pelajari di semester 1 kemarin itu mudhaf kepada zahir. Jadi kepada ism yang bukan kata ganti. Di sini nanti kita akan dijelaskan mudhaf bukan hanya mudhaf kepada ism zahir, misalkan kitabu Muhammadin seperti itu, tapi juga dijelaskan bagaimana kalau mudhaf kepada dhamir. Jadi dhamir itu kedudukannya sebagai mudhafun ilaih di mahalli jarrin. Misalkan jadi kitabu Muhammadin kalau dirubah menjadi dhamir, kita Muhammadin. Muhammad, kata Muhammad itu kalau dirubah menjadi dhamir jadi kitabu hu, kan gitu Ibu ya. Kitabu hu. Ini sebenarnya sudah disinggung di bab 12 kemarin. 12 atau sebelumnya. Lalu selanjutnya, ini yang kita temukan di kamus tadi, kita akan dikenalkan dengan kata haulai. Haulai yang artinya ini. Ini apa? Ini. Lalu bedanya apa? Hadza. Ini adalah bentuk jamaknya. Haulai adalah bentuk jamak dari hadza. Begitu Ibu. Jadi di sini kita banyak menemukan jamak nanti di bagian ini. Lalu yang pembahasan terakhir di bagian pertama ada wawul jamaah. Wawul jamaah ini apa? Ini suatu sebutan huruf wawu, huruf waw, hurufnya adalah huruf waw. Tapi fungsinya untuk menunjukkan jamak, makanya disebut wawul jamaah. Ya, ini merupakan salah satu dhamir muttasil untuk jamak mudzakkar. Gitu Ibu-ibu ya. Ini di bagian pertama bab 13. Pemanasan Ibu ya. Jangan dipusingkan sekarang, tapi gambaran. Kalau nggak tahu, nggak paham, ya wajar karena memang belum kita pelajari. Insya Allah kita pelajari di pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Di bab 13 bagian kedua, kalau tadi di bagian pertama kita mempelajari jamak mudzakkar, di bagian kedua kita akan mempelajari jamak muannas. Jamak muannas ini juga ada jamak muannas salim dan ada juga jamak muannas yang taksir, jamak taksir. Lalu yang kedua ini dhamir juga, dhamir untuk jamak. Kalau hum dan hum, hunna dan hunna. Sama-sama mereka artinya kan di kamus tadi, artinya mereka, cuma ini untuk yang hum itu untuk mudzakkar, kalau ini untuk muannas. Ini hunna yang pertama adalah dhamir munfasil, hunna yang kedua dhamir muttasil. Lalu yang ketiga, pembahasan ketiga adalah ta'nis. Ta'nis ini sebenarnya kemarin sudah pernah kita bahas belum, Ibu-ibu?
semester 1. Belum. Zahabat. Perempuan muannas. Tak yang di akhir, yang tandanya sukun. Zahabat, katabat, qara'at seperti itu. Nah, ini maksudnya tak ta'nis, tak yang seperti itu, tak yang tandanya sukun. Hiya alamatut ta'nis wa laysat dhamiran. Tak itu hanya sebagai tanda muannas, bukan dhamir. Jadi tak ta'nis itu bukan dhamir ya, kan kata ganti. Lalu yang terakhir dari bagian kedua ini ada nunun niswah. Nunun niswah. Jadi nun merupakan tanda muannas. Dia juga merupakan dhamir muttasil untuk jamak muannas. Jamak muannas. Misalkan dhahabna. Nah, ini adalah nun niswah. Nanti insya Allah kita pelajari. Lalu bagian ketiga dari bab 13 hanya ada 2 pembahasan, yaitu ulaika. Ini tadi jamak dari dzalika. Jadi jamak dari dzalika. Dzalika maknanya apa Ibu? Itu. Ulaikanya juga itu, tapi gitu. Jadi kalau kita di Al-Quran ketika kita membaca mushaf, sering kita menemukan ulaika adalah bentuk jamak dari dzalika. Itu. Jadi yang disebut ulaika biasanya ditulis orang-orang kafir, misalkan dikatakan ulaika kan. Orang-orang kafir membaca. Nah, lalu pembahasan kedua adalah alismul mamdudu la yunawwanu. Ism mamdud ini yang berbeda. Insyaallah nanti kita pelajari. Tapi ini intinya pembahasan dari ism mamdud ini adalah tentang bahwasanya ism mamdud itu tidak bisa diharokati tanwin, termasuk mamnu minas huruf berarti. Ism mamdud itu biasanya diakhiri alif. Ism yang diakhiri alif. Baik. Itu bab 13. Di bab 14, bab 14 ini hanya satu bagian, semuanya sisanya bab nanti ada satu bagian saja. Di bab 14 nanti ada 4 pembahasan. Idhafatul asma'i ila dhamirai al-mukhatabina wal mutakallimina kum wa nun. Jadi bagaimana kita mengidhofahkan atau menjadikan ism mudhaf kepada dhamir mukhatabin yaitu kum dan mutakallimin yaitu misalkan ini kan perubahan dari antum dan nahnu. Jadi kita bukum, kita buna kan gitu. Mudah insyaallah. Lalu di pembahasan kedua kita akan dikenalkan kata tanya yang belum kita temui di bab-bab sebelumnya. Di semester 1 kita juga belum menemukan kata tanya ini, yaitu ism istifham ayu. Di sini ada ayu. Bukan ini ya. Ayu ini merupakan, kalau di sini nanti kita mengenal sebagai kata tanya. Sebenarnya ayu ini ada beberapa macam. Nanti di semester-semester berikutnya insya Allah kan kita pelajari. Jadi ayu itu tidak hanya sebagai kata tanya. Tapi di sini kita dikenalkan ayu sebagai kata tanya. Selanjutnya, yang pembahasan yang ketiga, dhamirul mukhatabi al-muttasili. Dhamir mukhatab. Mukhatab itu kata ganti orang kedua ya. Yang muttasil itu atta al-mutaharrikah. Atta al-mutaharrikah bisa ta, bisa ti, kan gitu kan. Lalu pembahasan terakhir di bab 14 tentang al-alam al-ajami. Al-alam al-ajami itu apa itu? Al-alam pernah kita pelajari di semester 1 kemarin. Al-alam itu apa? Nama daerah, nama tempat. Nama orang, nama daerah gitu Ibu ya. Kalau nama a'jam Banyak. bukan jamak kalau banyak. Jamak. Biasanya ibu-ibu biasanya ada mengenal istilah ini, a'jam ini itu biasanya kalau mahram itu kan memang ada hubungan biasanya dan tidak boleh saling menikah. Kalau a'jam adalah Di luar orang Arab ya.
Kalau secara bahasa dulu. Kalau secara bahasa itu orang asing artinya. Asing. Artinya jam itu orang asing. Makanya biasanya kalau kita mendengar istilah dalam hubungan itu ada mahram, ada a'jam kan gitu. Ada mahram hubungan darah yang tidak boleh saling menikah, sedangkan a'jam ini orang asing yang gitu bisa atau boleh menikah. Tapi kalau konteksnya seperti ini, a'jam itu maksudnya adalah orang non-Arab. A'jam, jadi lawannya Arabi. A'jami lawannya Arabi. Berarti maksudnya apa di sini? Nama-nama non-Arab. Nama-nama la yunawan tidak boleh ditanwin. Itu nanti akan kita pelajari maksudnya. Jadi nama non-Arab itu tidak boleh ditanwin. Begitu ibu-ibu ya. Seperti kata misalkan nama Bejo gitu ya. Bejo. Umar. Baik. Kalau Umar nama Arab, ini ada sebabnya kenapa nggak boleh ditanwin. Nggak boleh tanwin ya. Nggak boleh karena ada sebabnya. Insya Allah kita pelajari di semester 3 kalau itu Umar. Iya, semester 3 atau semester berapa? Hanifah? Edward. Umar. Kalau Umar itu ada pembahasan tersendiri nanti. Insya Allah. Oh. Itu termasuk ma'andul. Bukan a'jam tapi ma'andul. Nah, nantilah pembahasannya. Tayyib. Kita masuk ke bab 15. Apa yang ada di bab 15? Di sana cuma ada 2 pembahasan saja. Mudah sekali. Juga. Di sana bahkan ada pembahasan yang pernah dibahas sebelumnya dan di sini hanya sebagai murojaah, yaitu tentang ad-dhamairu al-muttasilatu wa muttasilatu. Jadi perbandingan antara dhamir munfasil dan dhamir muttasil ini sebagai murojaah. Sedangkan pembahasan yang baru di bab ini adalah tentang qabla dan ba'da. Qabla dan ba'da. Itu sama-sama baru. Bab 16 sekarang. Ad-darsus sadis asyara, bab 16. Di sana juga ada 2 pembahasan. Pertama, jam'u ghairil aqil, jamak yang tidak berakal. Jamak yang tidak berakal bagaimana? Ini nanti kaitannya dengan ism isyarahnya, kaitannya dengan khobarnya, dengan na'tunnya, kaitannya dengan itu. Kalau jamak yang tidak berakal bagaimana kita perlakukan. Lalu pembahasan kedua adalah jam taksir li ba'dil kalimat. Kita akan dikenalkan dengan beberapa bentuk jamak taksir. Begitu Ibu. 12 nanti kita sudah menemukan beberapa bentuk jamak, tapi itu akan ditambahkan lagi di bab 16. Selanjutnya bab 17. Nah, di sana hanya ada 1 pembahasan. Satu saja, yaitu tentang al-mubtada al-khabar idza kana jam'an. Ini pembahasan mubtada dan khabar. Bedanya apa dengan di semester 1? Kalau di semester 1 kita membahas mubtada dan khabar adalah bentuk dasarnya. Lalu di sini kita nanti akan dijelaskan bagaimana kalau misalnya ini adalah jamak. Kalau mubtada'nya jamak bagaimana? Begitu Ibu ya. Kalau mubtada'nya jamak, maka khabarnya bagaimana? Apakah selalu jamak juga atau terkadang menjadi apakah selalu mudzakkar sesuai dengan mudzakkar atau ada pengecualian? Jadi kita itu belajar durusul lughah itu sangat bertahap. Jadi pembahasan mubtada saja seperti ini tidak langsung diselesaikan dalam satu pembahasan, bahkan tidak langsung dalam satu buku. Misalnya kemarin di semester 1 kita mempelajari mubtada dan khabar itu secara dasar. Di semester 2 ini, di bab 17 kita akan mempelajari mubtada dan khabar lagi, tapi pembahasan yang lebih mendalam. Nanti insya Allah di semester berikutnya, di semester 3 di awalnya nanti masih ada mubtada dan khabar. Di semester yaitu kita level itu nanti akan jauh lebih mendalam lagi pembahasan tentang mubtada dan khabar. Semoga Allah memberikan keistiqomahan dan kemudahan kepada kita. Selanjutnya ad-darsu tsamin asyara, pelajaran 18. Di sana ada 3 pembahasan saja, yaitu pertama al-ismul mutsanna.
Al-ismul musanna itu apa, Ibu? Bukan mu'annas, Ganda. musanna. Terus ganda. Dua. Isim Oh, musanna. double Ibu ya, double. Double. Dua. Benda yang double. Jadi kalau pengelompokan di dalam bahasa Arab itu tidak hanya tunggal dan langsung jamak, tapi ada 3 pengelompokan. Ada mufrad yaitu tunggal, ada musanna yaitu double, lalu jamak. Gitu. Jadi ada mufrad, musanna, jamaah. Di sini nanti kita akan dikenalkan dengan ism musanna. Lalu pembahasan kedua adalah ism isyarah untuk musanna, yaitu hadani dan hatani. Kalau di semester 1 kita hanya mengenal hadza dan hadhihi, lalu di awal semester ini kita dikenalkan dengan bentuk jamaknya haulai. Di bab ini kita akan dikenalkan dengan bentuk musannanya, bentuk doublenya hadzani dan hatani. Begitu Ibu-ibu ya. Lalu pembahasan terakhir di bab 18 tentang ism istifham kam. Ini ism istifham yang baru lagi, yang sebelumnya kita belum jumpai, kita temukan, yaitu kam, yang artinya berapa. Oh, Ibu sudah belajar waktu sebelum. Pelajaran 19, ad-darsut tasi'a asyara. Hanya ada satu pembahasan saja, meskipun pembahasan ini agak panjang. Ini tentang apa? Tentang al-a'dadu al-mufradatu lil ma'dudil mudzakkar, yaitu bilangan. Adat itu jamak dari adat. Adat itu bilangan. Bilangan mufrad. Bilangan mufrad ini maksudnya adalah bilangan 1 sampai 10. Begitu Ibu. Kalau dikatakan bilangan mufrad, al-adat al-mufradah hanya wahid saja, tapi wahid ila asyarah 1 sampai 10. Tapi di sini yang terbilangnya merupakan ism mudzakkar. Bab ini kita hanya akan membahas yang bagian mudzakkar saja. Terbilangnya mudzakkar. Sedangkan di bab selanjutnya, yaitu bab 20, baru kita akan membahas al-a'dad al-mufradah lil ma'dudil mu'annas. Bilangan dari 1 sampai 10 yang terbilangnya ism mu'annas. Selanjutnya di bab 21, bab 21 full dari awal sampai akhir ini semuanya murojaah. Kita akan memurojaah bab-bab yang pernah kita pelajari atau pembahasan-pembahasan yang pernah kita pelajari, di antaranya tentang ismul isyarah, lalu ada al-mudhaf al-mudhaf ilaih, ada al-jumlah al-ismiyah, ada huruful jar, ada an-na'at wal man'ut, dan ad-dhamair. Di sini akan dimurojaah jadi satu, dan di sana sebenarnya tidak banyak pembahasannya. Di bab 21 ini di sana hanya akan ada contoh beberapa kalimat dalam bacaan seperti itu, dan di sana mencakup beberapa pembahasan ini. Begitu Ibu-ibu ya. Di bab murojaah, jadi mudah insyaallah. Selanjutnya bab 22, ini bab sebelum terakhir dan menyambung ke bab 23. Bab 22 ada satu pembahasan, dan pembahasan ini pembahasan yang mungkin agak panjang, karena ini akan membahas ulang beberapa hal yang pernah dibahas sebelumnya, seperti ini kan apa ini pembahasan apa? Al-mamnu'u minas sharf wa asbabuhu. Baik, sebentar Ibu ya. Wah, ada sampai mana tadi? Al-mamnu'u minas sharf. Ini tentang pembahasan kata benda atau ism yang tidak boleh ditanwin huruf terakhirnya. Ini dirangkum jadi satu, dibahas menjadi satu. Yang sebelumnya dibahas secara bertahap. Di semester 1 kemarin kita menemukan misalnya al-alam al-mu'annas, nama mu'annas itu tidak boleh ditanwin, nama perempuan. Lalu juga nama
Laki-laki yang diakhiri tak marbutah itu juga tidak boleh tanwin. Ya, ya atau iya, kemarin kita pelajari itu. Ya. Lalu nanti semester ini juga yang saya sebutkan tadi ada nama asing non Arab itu tidak boleh tanwin. Terus tadi apa lagi? Ya, nanti insya Allah akan dibahas dirangkum menjadi satu di bab 22 ini. Insya Allah akan kita bahas. Semoga Allah berkati kemudahan. Ini pembahasannya. Dan di bab selanjutnya, bab terakhir di semester ini, kita udah sampai bab terakhir, Ibu ya, udah selesai ya. Bentar lagi ujian ya. Bab terakhir di semester ini adalah bab 23. Ini yaitu at-tamrinat 'alal mamnu'i min as-sarf. Dari apa yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Bab 23 tadi membahas tentang mamnu' min as-sarf. Bab 23 ini adalah latihan-latihan supaya lebih paham tentang al-mamnu' min as-sarf. Alhamdulillah dengan ini kita sudah menyelesaikan semester 2. Belajarnya cepet kayak gini enak ya Bu. Lagi deh sertifikat besok. Tayyib, alhamdulillah. Ada pertanyaan Ibu? Banyak Ustaz, tapi kan belum ngerti. Jadi besok-besok aja nanyanya. Yang masalah. Jadi kita harapannya ini tadi kita sebutkan itu hanya sebagai gambaran saja. Nanti kita belajarnya mempelajari apa saja. Dan kita tidak berharap ibu-ibu menjadikan beban pikiran apa yang kita sampaikan ini tadi. Kalau misalkan belum paham sekarang, ya wajar karena memang belum dipelajari kan ibu-ibu ya. Kita baru akan mulai masuk pelajaran di pekan depan. Jadi PR-nya kali ini menghafal kosakata 13. Ada pertanyaan? Saya Ustadz. Nah, silahkan. Enggak sih ini. Tadi kan sempat saya ngeliat di sertifikat itu ada bacaan ba'da. Ba'da itu artinya setelah aja atau apa sih Ustadz? Setelah. Terus juga kan suka ada kalau apa namanya mukadimah itu ada di awal-awal suka ada Ustadz ngomong ama ba'du itu. Amma ba'du. Iya, itu apa sih Ustadz? Sebenarnya itu bukan kata yang lain. Ba'da dan ba'du itu satu kata yang sama. Tapi kenapa kok bisa berbeda? Ini kalau ba'da ini digunakan sebagai dzaraf sebenarnya. Dzaraf. Ba'da makanya seperti dzaraf yang pernah kita pelajari kemarin ada apa dzaraf yang kita pelajari? Amama, itu dzaraf yang seperti ini biasanya harokat terakhirnya selalu fathah kan Ibu ya. Dia setelahnya mudhofun ilaih. Tapi kenapa di beberapa muqaddimah atau bahkan setiap muqaddimah itu kita selalu mendengarkan amma ba'du atau wa ba'du. Kenapa kok dhammah? Itu sebenarnya menjadi dhammah karena ada yang tidak disebutkan setelahnya. Maksudnya ada yang terhapus, bukan terhapus. Sengaja dihapus, tidak disebutkan, tapi terkandung di sana. Misalnya kan di sini seperti ini. Ya saya tunjuk di sini Om ya. Ini mudah-mudahan paham. Misalkan alhamdulillah. Ini hamdalah kan Ibu ya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini salawat dan salam kepada Rasulullah. Wa ba'du. Maksudnya apa? Di sini sebenarnya ada yang mahdhuf, ada yang terhapus. Maksudnya apa? Wa ba'dal hamdalati wassalati wassalam ala nabi. Lalu baru kata selanjutnya di sini. Sebenarnya ada kandungan seperti itu, makanya kenapa kok menjadi dhammah? Karena sebab ada yang sengaja dihapus seperti itu. Begitu. Kalau arti sama ya Ustaz? Sama ba'du. Jangan ba'du. Kalau ini jangan dilakukan jangan diartikan secara harfiah kalau muqaddimah wa ba'du dan amma ba'du. Udah wa ba'du aja enggak masalah, udah begitu aja. Enggak usah dilakukan, enggak usah diartikan. Ya
Karena kalau di terjemahan juga semua ada artinya kecuali kata itu. Kata itu tuh nggak diterjemahin gitu. Kalau diterjemahin secara harfiah malah terlalu bertele-tele dan nggak bagus. Jadi seperti Baik, Ustaz. dan setelah hamdalah dan juga sholawat dan salam kepada Nabi, kan terjemahannya kan mengulangi apa yang sebelumnya kan gitu. Kalau diterjemahkan secara harfiah. Jadi seperti itu. Baik, Ustaz, baik. Baik. Tayyib, tidak ada pertanyaan. Sepertinya juga saya sudah menyampaikan semuanya yang ingin saya sampaikan. Allah alam apakah ada yang lupa atau tidak. Kalau misalkan ada yang lupa mungkin nanti akan saya sampaikan di grup insya Allah. Tidak ada pertanyaan dari ibu-ibu? Apakah ada yang menemukan masalah pada sertifikatnya, pada syahadahnya? Misalkan penulisan nama atau yang lain? Tidak, Ustaz. Tidak ada ibu ya? Baik. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, istiqamahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Kita tutup, semoga Allah selalu menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.